Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Pancasila yaitu Ibu Siti Qadariyah, Sarjana Sosiologi, Master Humaniora. Izinkan saya selaku moderator dan pemateri untuk presentasi hari ini untuk memperkenalkan diri saya. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Siti Rohimah dengan NIM 22031204, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izinkan saya hari ini untuk mempresentasikan sebuah presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila yang berjudul Membawa Pancasila dalam sebuah definisi akuntansi. Untuk slide selanjutnya yaitu daftar isi, merupakan bab-bab yang akan saya jelaskan dalam presentasi hari ini. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 kesimpulan. Untuk bab 1 pendahuluan yaitu definisi merupakan hal dasar dalam manusia untuk berperilaku. Menurut salah satu tokoh yaitu Sawarjuwono tahun 2012 halaman 21 mengatakan bahwa definisi merupakan hal yang sangat penting dalam bidang akuntansi. Mengapa sangat penting? Karena definisi merupakan hal-hal di mana definisi memberikan suatu pemikiran atau ide-ide kepada para pengguna maupun pembuat dalam memberikan suatu informasi. Kemudian ada dasar dari akuntansi, merupakan dasarnya itu berasal dari suatu masyarakat di suatu wilayah. Jadi sehingga ketika suatu masyarakat menggunakan sistem kapitalisme, maka orientasi akuntansi tersebut juga akan berorientasi kepada kapitalisme pula. Untuk pengadopsian akuntansi sangat menekankan pada unsur pemeliharaan kekuasaan. Menurut tokoh Harahap tahun 2013 halaman 4 menggambarkan ala akuntansi ala kapitalisme sebagai alat untuk mengumpulkan harta dan memeliharanya agar proses akuntansi kekayaan berjalan lancar dan penguasaannya tetap berada di tangan kapitalis. Akuntansi berdasarkan A Statement of Basic Accounting Theory or ASOBAT menjelaskan bahwa definisi akuntansi tersendiri yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam mempertimbangkan sebagai alternatif dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan oleh para pemakainya. Definisi di atas menggambarkan akuntansi sebagai bidang yang memfokuskan diri pada nilai-nilai moneter yang digunakan untuk pengambilan suatu keputusan ekonomi, baik dalam keputusan ekonomi pemerintahan, perusahaan, nirlaba, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi tersebut. Untuk bab 2 yaitu pembahasan. Untuk yang pertama itu definisi akuntansi terhadap sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengartikan bahwa proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada Tuhan. Jadi seperti akuntansi itu kan sebuah alat. Nah, jadi si akuntansi ini tuh mengikuti perkembangan zaman, jadi mengikuti peradaban. Jadi akuntansi ini tidak hanya memiliki nilai statis, tetapi juga memiliki sifat yang dinamis karena mengikuti perkembangan zaman dari tahun ke tahun dan mengikuti modernisasi, begitupun alat-alatnya, bagaimanapun perhitungannya. Sehingga dalam hal ini tuh menyebabkan akuntansi lebih memfokuskan diri kepada unsur fisik semata daripada nilai ketuhanan. Karena hal tersebut, salah satu tokoh yaitu Triyowono tahun 2006 mengusulkan suatu konsep yaitu manunggaling kawula Gusti. Apa sih manunggaling kawula Gusti ini? Konsep ini merupakan perwujudan akuntansi untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan. Konsep atau paham ini itu terinspirasi dari Syekh Siti Jenar yang beranggapan bahwa hal-hal yang diberikan atau yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan.
Dalam konsep atau paham manunggaling kaula Gusti ini membuat sikap kerendahan hati sehingga manusia membuat cakrawala yang menghasilkan pemikiran nasional atau irasional sehingga menghasilkan akuntansi spiritual. Si akuntansi spiritual ini tuh hadir sebagai sarana untuk mewujudkan sikap kerendahan hati manusia. Melalui apa aja sih? Jadi melalui akuntansi yang berbasis nilai spiritual sehingga manusia itu diajarkan untuk semakin menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa dalam kehidupan, sehingga apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pasti akan kembali kepada Tuhan. Untuk yang kedua yaitu definisi akuntansi berdasarkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengartikan bahwa akuntansi proses memanusiakan manusia melalui aktivitas keuangan. Karena sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akuntansi dituntun untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial ataupun monopluralis tanpa sebagai materi semata, sehingga akuntansi ini tidak boleh mengukur satuan uang sebagai alat ukur semata, namun harus mempertimbangkan bahwa nilai ukur satuan uang ini harus membentuk manusia itu menjadi pribadi yang humanis, sehingga disebut proses memanusiakan manusia. Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan pemerintah menandakan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sederajat, sehingga setiap manusia itu tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan kelas tertentu maupun kelas menengah, kelas bawah, ataupun hal lainnya, sehingga harus sama rata berdasarkan hukum yang menganggap bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa melihat kedudukan dan jabatan yang diemban, bersifat dengan akuntansi adil. Untuk yang ketiga yaitu definisi akuntansi berdasarkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, mengartikan bahwa proses menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas keuangan. Dalam sila ketiga ini ada konsep ego mau yang dituangkan oleh beberapa tokoh berdasarkan akuntansi modern, yaitu konsep ego mau. Jadi konsep ego mau ini tuh merupakan sebuah konsep yang tidak mengenal rasa berbagi antar sesama manusia atau satu kelompok maupun individu, bahkan nilai ketuhanan pun tidak ada gitu. Sehingga dari konsep ego mau ini tuh akan digantikan oleh konsep gotong royong, sehingga persaudaraannya itu erat, yang merupakan asas gotong royong ini tuh sangat berkaitan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Perubahan dasar pemikiran akuntansi konsep ego mau kepada gotong royong ini tuh merupakan upaya yang berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sehingga apapun hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi itu harus berdasarkan asas kekeluargaan, bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, tidak individu-individu, tetapi kita berdasarkan musyawarah bagaimana cara membagikannya dengan hal-hal seperti itu, sehingga persaudaraan yang merupakan hakikat akuntansi memiliki tujuan untuk mempererat persaudaraan atau antar kelompok atau antar individu, sehingga sifat persaudaraan dalam akuntansi ini tuh menimbulkan rasa saling memiliki antar seluruh komponen perekonomian, baik dari segi lingkungan perusahaan maupun segi aktivitas perekonomian nasional, bahkan bisa sampai negara mungkin ya. Untuk yang keempat, definisi akuntansi berdasarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini menekankan bahwa atau mengartikan akuntansi proses mengangkat derajat rakyat dalam segi aktivitas keuangan. Akuntansi dalam segi sila keempat ini tuh menekankan rakyat adalah tujuan utama, sehingga akuntansi tidak boleh menghususkan atau mengistimewakan kelas-kelas tertentu
dalam jabatannya ataupun kelas-kelas tertentu. Harus berorientasikan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, ada pun konsep kerakyatan yang diusung untuk menyertakan musyawarah sebagai suatu bentuk kebersamaan. Konsep musyawarah untuk mencapai mufakat sendiri sejatinya merupakan bentuk kebebasan yang berlandaskan kepada semangat kerakyatan. Dengan menempatkan rakyat sebagai tujuan utama dalam akuntansi, secara langsung ataupun tidak langsung telah menerapkan seluruh komponen ekonomi dalam pembangunan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Yang dimaksud itu yaitu mensejahterakan rakyat dari berbagai golongan kelas dengan melibatkan seluruh unsur tersebut dalam suatu paradigma pembangunan bersama. Untuk yang kelima yaitu definisi akuntansi berdasarkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengartikan bahwa proses menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan untuk membangun perekonomian berkerakyatan. Dalam sila kelima ini tuh, akuntansi itu tuh memiliki suatu konsep atau tuangan ide, yaitu konsep akuntansi berkeadilan. Yang berkeadilan bagi Tuhan dan sesama merupakan sebuah keharusan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, maka manusia itu harus saling menghormati satu sama lain dan saling mengasihi satu sama lain, sehingga ketika konsep akuntansi berkeadilan ini berjalan dengan baik dan sangat terlaksanakan di Indonesia, maka Indonesia itu tidak perlu menggantungkan atau ketergantungan kepada negara lain sebagai investor untuk menambahi biaya-biaya yang ada di Indonesia. Tetapi ketika konsep berkeadilan ini itu berjalan, maka Indonesia itu dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera untuk para masyarakatnya sendiri. Lalu untuk slide selanjutnya, definisi akuntansi berdasarkan perspektif Pancasila. Berdasarkan penggambaran yang telah saya jelaskan tadi, berdasarkan sumber jurnal, bahwa akuntansi itu berdasarkan perspektif Pancasila, yaitu memaknai bahwa akuntansi itu tidak hanya mengenal unsur-unsur materi semata, namun juga harus mempertimbangkan dan melihat unsur-unsur non-materi semata, sehingga harus mempertimbangkan dalam membangun paradigma akuntansi dalam perspektif Pancasila. Kemudian untuk slide selanjutnya ada perwujudan definisi akuntansi. Untuk yang pertama itu sebagai konsekuensi terhadap nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa akuntansi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan, maka pengembangan paradigma akuntansi berbasis agama tidak bisa hanya terbatas kepada akuntansi berbasis ajaran Islam, tapi harus berbasis secara luas, meskipun ajaran ini dianut oleh masyarakat Indonesia. Untuk yang kedua itu berdasarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu paradigma akuntansi yang memposisikan manusia sebagai beban tidak relevan untuk diaplikasikan ke dalam dunia nyata. Untuk yang ketiga itu persatuan Indonesia, dalam kaitannya itu dimana proses menciptakan semangat persaudaraan, mempererat tali silaturahmi, pengembangan akuntansi dapat diarahkan dalam wujud falsafah koperasi. Untuk yang keempat, sebagai konsekuensi akuntansi berdasarkan sila keempat, yaitu menekankan kepada semangat pengangkatan derajat rakyat sebagai tujuan utama, maka paradigma pengembangan akuntansi itu tidak ada dilakukan semata-mata oleh beberapa pihak, namun dengan dilakukan oleh seluruh pihak, namun harus melibatkan rakyat dari berbagai golongan, tidak dari kelas-kelas tertentu. Untuk yang kelima, berdasarkan sila kelima, yaitu menekankan kepada unsur materi semata. Dengan demikian, konsep akuntansi modern yang selama ini hanya mengejar uang harus diseimbangkan dengan konsep-konsep spiritualisme. Kemudian untuk yang terakhir itu ada kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah saya baca melalui jurnal,
bahwa penelitian ini menghasilkan beberapa hal, yaitu dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa definisi akuntansi dalam perspektif Pancasila adalah pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan melalui pemanusiaan manusia, semangat persaudaraan, menjaga silaturahmi, pertanggungjawaban pengangkatan derajat rakyat sebagai tujuan utama, serta penyeimbangan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan. Dalam hal ini juga akuntansi tidak hanya menekankan kepada beberapa unsur materi semata, namun juga memperhatikan unsur-unsur non-materi. Penerapan akuntansi ini juga jika dimaknai secara penuh, bakal terciptanya suatu paradigma akuntansi yang tidak hanya memusatkan pikiran kepada kepentingan diri, namun juga memperhatikan kepentingan Tuhan dan sesama. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sifat atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.